Halo dunia, selamat datang kembali di channel APP. Di episode 3 ini kita akan membuat aplikasi pertama kita menggunakan IDE IntelliJ IDEA, yaitu Hello World. Nah, kita juga akan membahas sedikit teori untuk dasar-dasarnya. Yang pertama adalah basic input atau output. Input di Java untuk aplikasi konsol akan kita gunakan kelas scanner. Kemudian untuk output kita akan menggunakan kelas system.out.print, yaitu variannya ada print, println, dan printf. Kemudian kita juga akan belajar variabel. Variabel itu digunakan sebagai wadah menyimpan data atau objek sesaat temporary. Nama variabel dapat diawali dengan huruf alfabet, underscore, atau $sign. Nama variabel tidak dapat diawali dengan angka ataupun simbol lainnya. Nama variabel tidak dapat menggunakan kata-kata yang sudah dipesan atau reserved keywords oleh Java. Penggunaannya, kita sebutkan dulu tipe datanya, kemudian nama variabelnya, sama dengan nilai variabelnya. Kemudian reserved keywords atau kata kunci yang sudah dipesan. Ini adalah kata-kata kunci untuk bahasa pemrograman Java, sehingga kita tidak dapat menggunakan kata-kata ini untuk menjadi nama variabel. Nah, namun nanti di IDE-nya akan ketahuan ketika kita sudah menggunakan reserved keywords, maka warnanya akan menjadi berbeda, sehingga kita tidak perlu khawatir kita salah menggunakan nama atau tidak. Ini adalah daftar kata-katanya. Nanti kalau kalian sudah sering menggunakan Java, pasti lama-lama juga akan tahu. Oke. Data types atau tipe data. Java memiliki primitive data types, yaitu byte, short, int, long, float, double, boolean, dan char. Untuk byte adalah 1 byte, yaitu byte itu biasanya digunakan untuk hexa. Kita menggunakan satuan hexabyte, yaitu basis 16. Kemudian untuk short itu menggunakan desimal, basis 10, dan termasuk bilangan bulat. Ukurannya 2 bytes. Dari short, kemudian int, long itu sama ya, masih menggunakan basis 10 dan bilangan bulat. Mulai dari float dan double itu juga sama menggunakan basis 10, namun dia dapat support bilangan pecahan atau yang belakangnya ada koma-komanya biasanya. Nah, untuk boolean itu adalah nilai benar atau salah, true or false. Kemudian char itu karakter huruf ya, biasanya huruf maupun simbol ASCII. Nah, kemudian ada juga other data types, yaitu string, array, dan lain-lain. String merupakan kumpulan dari char-char, sehingga menjadi sebuah kata-kata atau kalimat. Sedangkan array bisa terdiri dari bermacam-macam primitive data types di atas. Namun, beberapa primitive data tersebut yang menjadi satu itu dinamakan array. Oke, berikutnya arithmetic operation. Ada yang namanya tambah, kurang, kali, menggunakan bintang, bagi, menggunakan slash atau per, kemudian modulus menggunakan persen. Kemudian di pemrograman Java juga ada istilahnya increment, yaitu plus-plus, dan decrement, yaitu minus-minus. Oke, cukup teorinya. Kita langsung saja. IntelliJ IDEA-nya sudah terbuka. Kita akan create new project. Oke, di sini di paling atas ada pilihannya SDK menggunakan versi berapa.
Ya, ini sudah terpilih yang Java 14 yang di episode 1 kemarin kita sudah install OpenJDK 14 ya. Ada pilihannya additional libraries dan frameworks, kita tidak usah pakai karena saat ini kita akan membuat aplikasi Java biasa, Java Console. Library juga kita tidak usah pilih dulu, langsung next saja. Create project from template, ya kita centang. Ya betul sekali, kita akan membuat aplikasi konsol atau command line app. Simple Java application includes a class with main method. Oke, judulnya kita beri nama Hello World. Komponennya bisa diisi domain kalian ya. Finish. Ya, di sini IDE-nya sudah mulai membuat file-file apa saja yang dibutuhkan. Ini sangat membantu ya teman-teman, dibanding kita harus membuat filenya satu persatu. Oh, kurang huruf D-nya. Biasanya teman-teman yang kuliah S1 di beberapa kampus akan diajarkan ketika menggunakan Java murni membuat Java dari scratch ya, jadi menggunakan Notepad biasanya. Nah, nanti kita akan bandingkan menggunakan IDE ini dan dengan yang from scratch, apa bedanya. Nah, di sini projectnya sudah selesai dibuat. Yang file yang pertama sudah ada, yaitu file main.java. Di sini sudah ada nama package-nya yang tadi kita tuliskan, kemudian ada struktur kelasnya, public class main, dan ada fungsi bawaan yaitu public static void main atau PSVM. Ini dia meminta parameter string argumen. Nah, di sini kita akan menuliskan kode kita. Kalau kita lihat projectnya, jadi di sebelah kiri ini untuk IDE ada yang namanya Project Explorer. Kita bisa melihat file-file apa saja yang ada di project kita. Nah, di sini source, kemudian nama package-nya, ada kelas yang namanya main.java. Kemudian hello world.yml ini adalah file untuk IntelliJ IDEA-nya ya. Oke, libraries kita belum ada, baru bawaannya OpenJDK 14. Di sini juga ada tab struktur untuk kita melihat struktur dari kelas kita tersebut, ada variabel apa saja. Nah, ini baru muncul main. Nah, di sini ada fungsi main. Nanti ketika kita ada variabel, ada fungsi baru akan bertambah semuanya di sini. Kemudian di atas juga ada banyak toolbar, tanda file, edit, dan sebagainya. Teman-teman bisa pelan-pelan dipelajari satu persatu seiring dengan berjalannya waktu. Oke, di bawah ada to do terminal, kita belum pakai. Ya, langsung saja untuk membuat hello world. Sebenarnya itu adalah output. Jadi sesuai tadi yang sudah kita lihat, untuk output kita akan menggunakan kelas yang namanya system. Nah, ini adalah kelas bawaannya Java, yaitu java.lang. Langsung ketikkan system. Nah, ini teman-teman langsung muncul banyak pilihan ini yang dinamakan code completion pada fitur IDE yang kemarin kita bahas. Jadi otomatis kodenya banyak suggestion-nya ya. Kita langsung saja out. Nah, di sini sudah langsung muncul pilihannya. .print, .append, dan sebagainya. Kita akan menggunakan println ya, yaitu print line. Jadi kita akan print dan dipindah satu baris. Langsung saja diketikkan hello world. Oke, untuk mengetes apakah aplikasinya sudah berjalan,
kita akan run aplikasinya, yaitu dengan tombol yang segitiga hijau ini. Klik saja run main. Di sini prosesnya sedang build, yang kemarin sudah kita bahas juga. Kode tersebut akan dibuild menjadi bahasa yang lebih low level supaya dapat dibaca oleh Java Virtual Machine. Ya, buildnya sudah selesai. Ini hasil buildnya, dan ini adalah output yang sudah kita tuliskan tadi. Hello world plus pindah satu baris karena kita mengetiknya println ya, atau print line. Proses finish with exit code no. Oke. Sekarang kita mau coba ngeprint atau membuat output kata-kata yang lainnya. Kita cukupkan saja hello world ini. Jadi misalnya halo dunia. Kemudian jangan lupa di Java setiap baris harus diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Langsung kita run lagi. Di sini kata-katanya sudah berubah menjadi halo dunia. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba varian print yang lain seperti yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. Ada yang namanya print saja. Nah, bedanya apa sih? Kalau ini kan halo dunia, kalau print line tadi dia kursornya akan turun satu. Kalau hanya print saja, kita lihat hasilnya. Perhatikan kursor dan tulisan proses finish ini. Nah, kalau print saja, dia tidak akan berpindah baris. Hanya itu sih perbedaannya antara print dan print line atau print line. Kita bisa juga mengetikkan shout, kemudian pencet tab. Dia otomatis akan mengetik system out print line. Ini adalah salah satu fitur dari IDE juga. Kalau kita hanya kosong begini, berarti dia hanya akan pindah line. Dan kita juga akan mencoba varian yang satunya, yaitu system out printf, yaitu print format. Salah satu contohnya ada di sini string format, kemudian ada locale juga. Kita akan coba dulu yang string format. Yang pertama, kita harus memasukkan format string yang diinginkan. Misalnya bisa seperti ini. Bilangan ini adalah 10.000. Kemudian kita mengetikkan formatnya dengan cara %d untuk bilangan desimal, lalu kita koma bilangan yang ingin di print, misalnya 10.000. Di akhir jangan lupa kasih titik koma. Kita akan coba run. Ya, di sini sudah tampil ya, sesuai dengan formatnya. %d adalah bilangan 10.000 yang diinginkan. Dia akan tampil menjadi satu baris. Nah, ini posisinya sebenarnya tidak harus di belakang ya. Ini bisa juga kita pindahkan di sini. Karena sama dengan bilangan 10.000 sama dengan 10.000. Oke, tadi ada satu varian lagi, yaitu menggunakan locale. Nah, di sini kalau kita pencet Ctrl spasi, karena IntelliJ cukup smart ya, jadi dia langsung menawarkan suggestion yang sesuai dengan format printf-nya. Jadi kita coba dulu yang locale US, yaitu menggunakan format localization-nya United States ya.
Nah, di sini ketika kita memilih locale, kemudian pencet enter, otomatis IDE ini akan mengimport kelas locale. Oke, tidak ada perubahan karena kita belum menambahkan yang namanya number separator ya. Jadi caranya cukup dikasih koma di sebelum D ini. Maka kita akan melihat format 10.000 versi US akan seperti apa terprintnya. Nah, di sini menjadi seperti ini. Untuk membuktikan, kita coba ganti menjadi 1 juta ya. Tidak usah ngetik tulisannya, langsung saja. Nah, ini dengan format ini cukup memudahkan ketika kita mau menuliskan uang yang membutuhkan number separator atau dalam hal ini koma ya kalau di US. Nah, coba kita lihat lagi cara duplikat line, pencet Ctrl D. Kita akan ganti versi yang satunya locale Italy misalnya. Kita akan lihat perbedaannya di US dan di Italy penulisan angka seperti apa. Ya, di sini yang US pakainya koma, Italy pakainya titik. Nah, namun karena ini printf, dia tidak mengetikkan enter ya, atau tidak ada print line. Jadi kita juga bisa di sini kita taruh %n untuk sebagai print line. Nah, di sini sudah ada enternya, pindah line-nya. Nah, kira-kira seperti itu untuk output dasar menggunakan sistem outprint dengan variannya. Untuk printf teman-teman bisa lihat saja di internet, sangat banyak tutorialnya tentang format-format apa saja yang disediakan. Jadi teman-teman bisa berkreasi di sana. Berikutnya kita akan melihat cara menggunakan input, yaitu menggunakan kelas scanner java.util. Nah, caranya kita ketikkan scanner, kemudian scanner adalah nama kelasnya. Ini kemudian setelah itu nama objeknya scan sama dengan. Nah, di sini kalau di IntelliJ IDEA ada pilihannya untuk import kelas, karena ini belum diimport, menggunakan Alt Enter. Nah, kemudian new scanner. Cara deklarasinya adalah seperti berikut. Kemudian di dalamnya kita ketikkan system.in atau input. Nah, bagaimana cara scanner bekerja? Cukup ketikkan scan, kemudian next, kita menggunakan next ya. Next, di sini ada tipe datanya, ada byte, double, login dan sebagainya. Kita akan coba next line dulu yang paling simple. Kita membaca string. Kita akan membuat variabel pertama kita yaitu string. Katakanlah string kata sama dengan scan.nextLine. Ini maksudnya adalah membuat variabel string dengan nama variabel kata dan dimasukkan nilai dari scanner nextLine, yaitu dari inputan yang akan kita ketikkan di konsol ini. Untuk membuktikannya, kita akan print kata tersebut. Namun di depannya kita tambahkan kata yang diketik sama dengan plus. Ini adalah untuk menghubungkan string dengan variabel, atau istilahnya concatenation ya, menyambungkan dua string. Kalau kita langsung ketik seperti ini langsung otomatis dianggap sebagai string. Kemudian kata ini adalah variabel string sesuai inputan scanner. Oke, sebelumnya di atasnya kita akan taruh lagi sebuah kalimat supaya lebih jelas. Ketikkan kata
kata. Mohon. Nah, ini kan system out print line. Kemudian nanti kita akan mengetik katanya, kemudian akan print lagi hasil kata yang diketik. Kan? Ups, kurang enter di sini. Apa? Nah, di sini kenapa yang sistem out print ini belum diketik? Karena program masih menunggu inputan kita atau disebut next line ini. Kita harus mengetikkan sebuah kalimat dan mengetikkan enter, yaitu line, barulah kode berikut akan dieksekusi. Iya. Kita enter. Ya, di sini sudah ditampilkan lagi tadi sesuai yang sini kata yang diketik plus kata. Nah, karena kata ini adalah variabel dan ini adalah inputan kita, maka ini bisa apa saja yang muncul ya. Kita coba lagi. Ya, di sini sudah terprint sesuai dengan yang sudah diberikan. Ya, kira-kira input dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan sekaligus belajar variabel dan kita akan menginputkan angka ya. Jadi tadi deklarasi variabel adalah mengetikkan nama variabelnya, mengetikkan tipe datanya, kemudian nama variabelnya, dan mau diisikan apa. Sekarang kita akan coba ganti ya. Ini kita hapus saja biar tidak ini. Angka pertama. Kita akan pindahkan baris ini ke bawahnya deklarasi scan ini dengan cara kursornya di baris yang akan dipindahkan, kemudian tekan Alt, Shift, dan panah bawah. Nah, dia akan pindah baris seperti ini. Kemudian kita akan duplikat dua baris ini dengan cara pencet Ctrl D. Salah pencet Ctrl F9 tadi untuk build. Ini karena kata tadi sudah deklarasi di atas, kita tidak perlu deklarasi lagi. Kita akan ganti jadi int build 1. Kemudian next line akan kita ganti jadi next integer. Kemudian sini kita ganti int. Kita boleh menggunakan underscore sebagai awalnya variabel. Ganti jadi next int. Atau bisa juga menggunakan $sign ya, sesuai di tutorial kemarin. Ini kita ganti angka kedua. Di sini kita akan sekaligus melihat aritmatika langsung ya. Hasil jumlahan bilangan 1 dan 2 adalah, ini kita bikin variabel namanya hasil, integer hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Karena tambah, kita cukup tambah saja seperti biasa ya. Nah, di sini hasil juga sudah ditulis. Oh, ini di garis bawah hijau karena dianggapnya typo. Dia akan menganggap bahasa selain bahasa Inggris itu sebagai typo ya. Ini kita akan coba print hasilnya sekarang. Halo dunia, mohon masukkan angka pertama 2. Mohon masukkan angka kedua
3. Hasil penjumlahan bilangan 1 dan 2 adalah 5. Oke. Nah, di sini bilangan 1 dan 2 kayaknya bikin rancu ya. Coba kita ganti sesuai dengan inputan yang ditulis. Ini juga kita ganti saja dolarnya biar nggak susah. Otomatis di sini error ya, akan menjadi merah. Nah, ini yang dinamakan syntax highlighting. Akan menjadi warna merah kalau ada error. Terus karena tidak menemukan variabel yang pakai dolar ataupun pakai underscore tadi. Nah, ini hasil penjumlahan bilangan 1 dan 2 bisa kita ganti menjadi seperti ini juga, printf. Kemudian kita kasih %d. Kita ganti ini juga menjadi %d untuk desimal. Dan kita tidak perlu plus begini kalau kita scan format, kita bisa langsung saja seperti ini. Nah, karena untuk fungsi printf itu yang dibutuhkan adalah formatnya dan kemudian objek titik args. Nah, maksudnya ini adalah bisa lebih dari satu variabel atau satu parameter. Ini multiple parameter ya. Bisa berapapun kita tulis sebanyak yang kita mau. Jadi di sini kita caranya ketikkan build 1, build 2 dan hasil. Nah, ini maksudnya adalah %d yang pertama akan diisi oleh build 1, %d yang kedua akan diisi oleh build 2, dan %d yang ketiga akan diisi oleh hasil. Nah, ini untuk printline juga kita hapus supaya lebih enak bacanya. Ini ya karena terakhir kita printf, otomatis sortnya menjadi printf tadi. Pertama kasih spasi, kasih titik 2 spasi aja biar bagus juga. Oke, print dan lain benar hasil bla 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 persebaran. Angka pertama 5, angka kedua 7. Oke, hasil penjumlahan 5 dan 7 adalah 20. Ini sudah berhasil, berarti string format yang digunakan dan juga sudah menampilkan sesuai variabel yang diketikkan. Oke, untuk yang lain kita juga bisa menggunakan kalian perkalian, yaitu bintang. Biasanya kita cukup perkalian. Oh sorry, ini biar aja kita under dulu. Ini ada berapa yang lain, ini juga. Ini kita akan duplikat saja, duplikat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini kita cukup mainan variabel hasilnya. Di sini kita akan tulis hasil kurang, hasil kali hasil bagi, duplikat saja, kurang kali bagi. Tadi saya pencet Ctrl spasi ya supaya langsung auto complete-nya. Bagi kali kurang tambah. Oh ya, satu lagi, modulus. Modulus itu apa? Jadi modulus adalah hasil dari pembagian ya, sisa dari pembagian. Oke, modulus caranya menggunakan persen. Putaran. Oke, 10. Yang kedua 2. Waduh, di sini nggak rapi ya. Sorry, kita ulang. Kita akan kasih enter dulu di setiap katanya. Sekarang lagi
2. Ya, di sini 10 tambah 2 12, benar. 10 kurang 2 8. 10 kali 2 20. 10 bagi 2 5. Dan modulus 10 dengan 2 adalah 0. Jadi hasil bagi dari 10 bagi 2 adalah 0 kan. Dia habis ya, nggak ada sisanya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Kita akan coba sekali lagi dengan nilai yang kira-kira modulusnya tidak habis ya. Misalnya angka yang ganjil-ganjil aja, 3 dan 4 ya, 3 kali 4 3 tambah 4 7, 3 kurang 4 1, 3 kali 4 12, 3 dibagi 4 0, karena ini adalah tipe datanya integer ya. Jadi integer kemarin di awal juga kita sudah belajar, dia tidak pecahan ya, jadi dia pasti bulat, maka di sini hanya 0. Nah, modulus 3 dibagi 4 sisanya adalah 3 karena dia tidak terbagi dengan benar ya, masih 3 dia. Kita coba sekali lagi, hasil baginya kita ganti dengan float. Tapi karena ini adalah integer, maka kita akan melakukan yang namanya casting. Kita rubah tipe datanya atau cast dari integer menjadi float. Kemudian kita juga akan mencoba yang namanya variable boolean, yaitu benar atau salah, true or false. Misalnya boolean lebih dari 0 sama dengan kita isikan if hasil modulus lebih besar dari 0. Tidak perlu if, langsung saja kondisinya. Kalau hasil modulus lebih besar dari 0, maka akan diisi pada nilai lebih dari 0. Kemudian kita juga akan buat char karakter sama dengan, beda dengan string ya. Kalau string kita menggunakan ketik 2 tadi, kalau karakter kita menggunakan ketik 1 karena dia hanya satu karakter. Nah, ini juga kita akan print line lebih dari 0. Untuk string concat ini, kalau depannya udah string, belakangnya bisa variabel primitif apa aja. Jadi hasil modulus lebih dari 0. Dan kita juga akan print karakternya. Oke, untuk tipe data lainnya seperti byte, kemudian double dan sebagainya kita akan pelajari di lain kesempatan, karena itu intinya sama seperti int dan float, cuma ukurannya saja yang berbeda, lebih besar atau lebih kecil. Kita akan run. Angka pertama 7, kedua 4. Ups, ada error ya. Kita lihat errornya. Oh, jadi errornya adalah ketika mau memprint hasil pembagiannya, karena di sini adalahnya masih ke print, tapi ininya error. Kita lihat di sini di bawah ada nama filenya dan juga line number errornya. Ini main.java nama filenya, kemudian line number 28. Kita bisa klik juga. Nah, benar ketika diklik dia lari ke line 28, yaitu ketika ada hasil bagi ini. Kita lihat errornya. Java util main illegal format conversion exception. Oke, desimal tidak sama dengan Java long float. Oke, berarti ini adalah masalah formattingnya, karena di sini kita bilang D kan. Untuk float kita cukup ganti menjadi F. Kita coba run lagi. Oke, angka pertama angka 7, angka kedua 8.
Ya, di sini udah nggak error ya. 7 tambah 8, 15. 7 kurang 8, minus 1. 7 kali 8, 56. Nah, 7 bagi 8, 0,875. Ini sudah berhasil kelihatan detailnya ya, karena kita sudah rubah tipenya menjadi float, yaitu square bilangan pecahan atau bilangan yang berkoma-koma seperti ini. Modulus 7 bagi 8 masih 7. Modulus lebih dari 0 true, karena dia kondisinya benar, maka ini adalah tipe dari boolean ya, true or false. Kemudian karakter A. Oke, kita coba sekali lagi. Kita mau cari kondisi yang modulusnya false ya, atau hasilnya habis dibagi 0. Dan 2. Oke, 4 tambah 26, 4 kurang 22, 4 kali 28. 4 dibagi 2, 2,00, karena ini adalah float. Kemudian 4 modulus 2 adalah 0. Modulus lebih dari 0 enggak? Oh, dia false karena ternyata dia tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kita akan coba membuat hasil floatnya ini tidak usah banyak-banyak komanya. Kita coba sampai 2 angka saja di belakang koma. Caranya kita ketikkan di formatnya ini, sebelum F kita tambahkan titik 2, yaitu 2 angka di belakang koma. Kita coba run lagi. Angka pertama 7, kedua 3. Nah, di sini hasilnya sudah hanya sampai 2 digit di belakang koma ya, di belakang 0. Nah, terus di sini juga modulus 7 banding 3 adalah 1, karena sebenarnya dia berhasil terbagi namun hanya sampai 6. 7 dibagi 3, dia cuma 3 itu cuma bisa sampai 6, masih sisa 1. Nah, lebih dari 0 true. Oke, kira-kira sampai sini dulu aja episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf apabila suaranya agak ramai karena ini rekamannya siang-siang ya, belum dapat waktu yang pasti. Terima kasih. Salam halo dunia.